Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erwin Hidayat Amin dengan NIM 221008 dan rekan sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Peter Tavinus Kurniawan, NIM 2221058. Dan rekan sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 2221082. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan Excel serta cara membuat jurnal di Microsoft Excel. Sebelum masuk ke tutorialnya, penggunaan Excel, kira-kira Excel itu apa sih, Ardi? Microsoft Excel adalah sebuah program atau lembah kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk memudahkan para pekerja serta mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan utama Microsoft Excel adalah untuk membantu pengguna membuat tabel data, mengisi data, dan mengelola data dengan mudah. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti autofill, filter, dan sort. Tanpa lama-lama lagi, yuk simak video berikut. Oke teman-teman, di kali ini aku ingin jelasin dasar-dasar penggunaan rumus Excel. Yang pertama kita bisa lihat di sini teman-teman, ada sum, average, count number, max, min, dan more function atau fungsi-fungsi lainnya yang nanti aku jelaskan di video ini. Yang pertama aku ingin jelasin sum. Sum sendiri itu adalah rumus yang digunakan di Excel untuk menjumlahkan data-data dalam suatu range atau suatu data tersebut. Di sini kita pakai data Universitas Sehat Maju, di mana kita ingin mengetahui total nilai keseluruhannya. Caranya sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok nilai-nilainya yang dari Universitas Sehat Maju E9 sampai E3 sampai E9, tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita sudah keluar teman-teman hasilnya itu, yaitu adalah 543 dari total nilai keseluruhannya. Oke, selanjutnya aku ingin mengetahui banyak mahasiswa keseluruhan nih teman-teman. Caranya kita pakai rumus count. Count sendiri hampir mirip dengan sum penggunaannya. Count sendiri itu adalah untuk menghitung banyaknya mahasiswa kalau di sini teman-teman. Jadi untuk menghitung banyaknya data-data yang tersedia. Jadi jika datanya itu lebih dari 7 tersebut, ini kan ada 7 teman-teman cuman. Mungkin nanti teman-teman temuin datanya ada 100 atau 200 data. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus count tersebut. Sama dengan count, buka kurung, kita blok NIM-nya B3 sampai B9, tutup kurung dan enter. Nanti keluar 7 mahasiswa yang ada di suatu kampus tersebut. Selanjutnya aku ingin jelasin total nilai rata-rata deh. Total nilai rata-rata sendiri menggunakan rumus average. Average adalah rumus dari Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Ini average teman-teman. Sama dengan average, buka kurung, kita blok lagi E3 sampai E9. Ya. Tutup kurung dan enter. Di sini kita dapat rata-ratanya yaitu 77,57. Kita bisa hilangin komanya sedikit mungkin ya teman-teman, kayak pakai ini biar gak terlalu banyak, yaitu 77,57. Selanjutnya aku ingin mencari total nilai laki-laki. Total nilai laki-laki kita pakai rumusnya SUMIF. Sebelum itu kita untuk mengetahui SUMIF itu apa, kita cari dulu if, coba teman-teman ya. If itu adalah fungsi logika yang digunakan pada Excel untuk mengetahui pernyataan. If sendiri sering digunakan untuk perbandingan dalam suatu sel. Di sini kita ingin mengetahui dari keterangan tersebut nih. Kita pakai rumus if. If juga bisa diartikan sebagai jika ya teman-teman. Jadi if sama dengan if, buka kurung, kita blok E3 karena kita ingin mengetahui nilainya si Udin nih berapa nih, kalau misalnya 89 tuh berapa, A, B atau C nilainya. Jadi kita kasih tahu E3 kurang dari 90, lebih dari sama dengan 90, maka nilainya itu A. Jika nilai Udin lebih dari 90, maka nilainya A atau 90. Dan kita buat lagi jika nilai Udin lebih dari sama dengan
61 sesuai dengan data ini, 61 nih, sorry, 61, maka kita kasih nilai dia B. Selanjutnya kita juga bisa buat lagi if sama dengan E3 lebih dari 0 atau kurang dari 60 gitu kita buat, maka nilainya C. Tapi di sini aku pakai rumus cepatnya, yaitu ini jadi kita artiin jika E3 lebih dari 90 maka dapat A, jika E3 lebih dari 61 maka dapat B, dan kita buat langsung selain itu maka dia dapat C. Tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman, karena if-nya ada 2. Enter, nanti keluar. Jadi nilai Udin itu 89, dapat B. Tinggal kita tarik ke bawah dan keluar rumusnya semua. Kita coba ubah ini nilai Udin mungkin jadi 91. Dia dapat A. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, aku ingin jelasin baru masuk ke tadi sum if dan count if ini teman-teman. Nanti kita pakai di sini count if. Di sini pakai sum if. Jadi kita pakai sum if gini. Sama dengan sum if ini. Sum if jika kita cari D3, kita kan mengetahui nih total nilai laki-laki, berarti kita harus ambil yang laki-laki. D3 sampai D9 kita blok. D3 titik koma dulu. D3 sampai D9 kita blok gini. Oke. Adalah laki-laki, maka kita ingin mengetahui nilainya, jadi kita blok ini, terus nanti keluar nilainya. Tuh, 399 untuk nilai laki-laki dari total nilai laki-laki. Sama untuk perempuan juga, kita pakainya sum if juga. Sum if buka kurung, kita blok juga dari ini D3 sampai D9 titik koma, kita tulis perempuan. Kita lihat dari nilainya, ambil dari sini E3 sampai E9, tutup kurung dan enter, keluar nilainya 146. Oke. Selanjutnya, banyak mahasiswa laki-laki menggunakan rumus count if. Buka kurung, kita blok dari D3 sampai D9 lagi, karena kita ingin mengetahui yang laki-laki teman-teman, jadi makanya pakai D3 sampai D9. Adalah laki-laki itu berapa jumlah muridnya? 5 orang. Berarti perempuannya itu 2 orang. Di sini kita mengetahui count if sama rumusnya teman-teman, pakai ini blok titik koma, pakai tanda petik, jangan lupa ya teman-teman ya. Perempuan, tutup kurung dan enter. Oke. Mungkin teman-teman ingin mengetahui selisih dari total nilai laki-laki dan perempuan. Kita buat coba ya, selisih total nilai laki-laki dan perempuan. Oke, kita buat, berarti kita pakai rumus yang kurang atau tambah. Jadi misalnya kita ingin mencari pengurangan dari ini, tinggal E3 dikurang 146 tutup kurung, 21 tutup kurung deh, langsung aja 253. Kalau kita cari total tambahan ini dari 545 tadi kan, coba kita pakai rumus yang ini juga bisa teman-teman. Ditambah 146 dengan 545. Terus kita ingin mengetahui dari jumlah seluruh nilai di Universitas Sehat Maju ini berapa sih yang paling besar. Kalau misalnya teman-teman nanti banyak datanya kan susah tuh. Jadi pakai caranya tuh pakai rumus max, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung dan enter. Nanti dia ambil nilai paling terbesar yang ada di suatu kelas tersebut. Ini di sini 91 nih teman-teman.
Terus teman-teman ingin mencari yang terkecil juga bisa pakai rumus min, buka kurung, blok, tutup kurung, dan enter. 60 ya teman-teman ya. Nih, Kali ini saya akan menjelaskan jurnal umum di Excel dan sampai neraca saldo. Di sini ada transaksi salon Linda selama bulan Maret tahun 2023 dan ini dari tanggalnya sampai 24. Jadi tanggal 1 dia ini menyertakan uang ke perusahaan 30 juta sebagai modal awal. Jadi kita harus mengakunya kepada kas, kepada modal. Alasan dia modalnya bisa kredit tuh karena kredit ini ibaratnya bertambah dan debit tuh berkurang sebesar 30 juta. Nah, tanggal 3 dia meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Karena dia faktornya meminjam, artinya hutang dong. Kalau karena dia utang tuh ya karena dia pinjam nanti kita bayar lagi sebesar 10 juta. Jadi tetap aja di debitnya tuh tetap kas. Nah, di nomor 5 membeli perlengkapan salon seharga 5 juta. Jadi di debitnya tuh kita sudah tahu perlengkapan dan tunainya tuh kas. Misalnya kalau dia kredit atau ngutang, jadi perlengkapan kepada hutang sebesar 5 juta. Tanggal 7 mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Karena dia mengambil kan jadi berkurang. Jadi kita ambilnya di sini tanggal 7 pref kepada kas sebesar 3 juta. Karena dia pref. Karena dia ngambil. Pref tuh ya pribadi lah kalau bahasa Indonesianya. Di tanggal 9 membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Karena dia membayar gaji, jadi itu adalah bebannya. Beban dari perusahaan kepada kas sebesar 3 juta. Tanggal 11 menerima pendapatan salon. Karena dia dapat hasil usahanya, jadi pendapatannya tuh dikredit. Dan dia mana tadi tanggal 11? Menerima tuh secara langsung jadi kas. Kalau misalnya utang kalau dia customer-nya ngutang, jadi kita harus ambil piutang kepada pendapatan usaha sebesar 5 juta. Nah, 13 Maret membeli peralatan salon seharga 5 juta. Baru dibayar 1.500.000. Jadi peralatan di debitnya tuh 5 juta, kreditnya tuh kas 1.500.000 dan sisanya tuh hutang. Hutangnya tuh 3,5 juta. Jadi begini contoh jurnalnya. Nah, di tanggal 15 Maret nih dia mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Karena dia mengembalikan, ya kita langsung tukar jurnalnya, utangnya di sini, kasnya di sini. Dan di sini tulis 1.500.000. Tanggal 17 membayar sewa ruang untuk 1 tahun. Karena dia sudah membayar tatap muka, jadi sewa dibayar di muka kepada kas sebesar 1.500.000 dalam 1 tahun. Tapi ini kita baru kepake bulan Maret ya, jadi 1 bulan. Nanti dibagi 12 saja kalau misal ada soal lain. Di tanggal 19 menerima jasa pengganti sebesar 10 juta. Tapi baru akan dibayar di minggu depan. Nah ini yang aku bilang pendapatannya tuh ada di piutang. Jadi di sini ya piutang kepada pendapatan usaha karena dia membayarnya minggu depan. Kita belum mengklaimnya dapat duit, tapi tahunya 10 juta intinya.
Nah, di tanggal 21 Maret nih membayar kebersihan sama kayak membayar gaji. Jadi tulis saja beban beban kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Ini aku tulis ke A ini maksudnya karena nggak cukup. Oh, cukup ya. Nah, oke. Tanggal 24 nih diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 sebesar 5 juta. Tanggal 19 tuh pengantin. Nah, dia baru bayar. Jadi jurnalnya tuh di atasnya tuh kas, piutangnya tuh di bawah. Tapi pendapatannya sudah diklaim di sini. Jadi gak usah terus lagi pendapatannya. Nanti jadi 15 juta dong. Jadi untuk ngilangin piutangnya tuh caranya ininya di kredit biar cara ngilanginnya. Jadi kasnya tuh yang harus di debit. Gak boleh piutangnya di debit. Kita belum mengklaim duitnya. Nah, setelah itu setelah ini kita apa tuh? Tambahin total keseluruhannya memakai sum. Seperti ini sum. Hasilnya segini. Dan yang kanan tuh pasti juga sama. Karena kan ya angkanya juga tadi sama kan. Gak mungkin beda. Kalau beda artinya ada yang kesalahan perhitungannya dan harus dicek lagi. Oke, ini di sini buku besar. Saya sudah membuat memakai metode huruf T. Jadi tinggal tulis saja kas di sini sebesar 30 juta karena di debit ibaratnya nih ini di debit dan ini di kredit. Jadi susun aja di sini semuanya. Modalnya 30 juta di kredit, ya tulis saja kredit 30 juta. Dan kasnya 10 juta, lagi di sini. Utang bank. Nah, sebelum aku mau menjelaskan sampai habis ini, ada kan yang bingung 101 tuh dan 102, 201. Apa tuh sih sebenarnya? Nah, di nomor satu angka depan dia ini sebenarnya itu adalah aset. Sedangkan nomor 2 yang di paling depan ini hutang. Dan yang nomor 3 tuh modal atau pref dari milik kita sendiri lah intinya. 4 nih pendapatan. Kalau nomor 5 beban. Dan ada juga yang kalau ada orang pakai 601 itu adalah HPP, harga pokok penjualan. Kalau misal ada orang memakai metode perpetual. Ini kita pakai metode periodik. Nah, di sini aku ada di sini juga kan ada kosong, di sini ada satu tengah-tengahnya. Kenapa bisa beda? Padahal ini sesama aset, karena aset tuh ada beda-beda jenis. Ini aset lancar, ini maksudnya ini aset lancar, dan ini aset tetap. Dan utang usaha ini ada juga cek ini. Utang usaha ini adalah jangka pendek, dan utang bank tuh jangka panjang. Jadi bisa aja bayarnya agak lama untuk melunasin. Oke, saya akan lanjut lagi. Di sini perlengkapan, kita susun lagi. Kas sebesar 5 juta di kredit, terus di sini. Dan prive di debit. Taruh lagi. Kas 3 juta. Taruh aja di sini semuanya. Ini agak gampang tapi harus teliti. Karena nanti bisa taruhnya tempat lain. Beban gaji
di sini. Nah, sudah 3 juta di mana tadi ini? Nih, kas. Salah pendapatannya di sini ya, salah. Ini agak bahaya juga pendapat. Peralatannya 5 juta. Dan dia tuh berupa kas, kasnya di sini 1.500.000. Utangnya 3,5 juta di kredit. Dan dia ada utang bank lagi di sini di debit 5 juta dan kasnya tambah lagi di sini 5 juta. Sewa dibayar di muka di sini di debit dan juga ditambah sampai sini. Piutang usaha di 102 10 juta dan pendapatan usaha juga di sini 10 juta. Dan beban kebersihannya di sini 300.000 dan kasnya di kredit karena dia beban kebersihan kepada kas. Dan di sini adalah kas piutang. Piutang di sini. Oke. Ini jurnal buku besarnya tinggal ditaruh dari sini semuanya. Coba dilihat dulu sebentar untuk memastikannya. Jika sudah, kita akan ke neraca saldonya. Nah, di sini neraca saldo kita sesuai urut lagi sama kayak tadi. Nah, untuk kita mengetahui ini debit atau kredit, caranya tuh kita memakai caranya tuh ngitung satu-satu. Kita hitung debit, lalu kita hitung kredit. Begini. Sorry. Saya lupa kurung ke awal. Oke. Nah, setelah ini kita ke sini. Karena ini kita sudah tahu kasnya di debit lebih unggul dan kreditnya lebih kecil, 50 juta dengan 19 juta, kita tahu dia di debit. Jadi kita langsung saja ke sini. Ini 50 juta dikurang 19.300.000. Hasilnya 30.700.000. Sama kayak piutang. Piutang juga sama. Nah, karena piutangnya lebih besar di debit, kita taruh lagi di debit. Dikurang 5 juta. Nah, pelengkapan cuma di debit. Oke, di sini taruh. Tinggal ditaruh aja semuanya. Ini sewa juga di debit. Tinggal ditaruh. Peralatan juga 5 juta. Ditaruh lagi tak sini. Nah, ini agak gampang juga, tapi hati-hati nih. Ini harus balance di sini totalnya keseluruhan. Nah, kita ini utang ya. Utang pastikan kita pasti kredit ya. Kalau misal ada di debit, mungkin ada kesalahan kehitungan ya. Harusnya di kredit. Nih,
Ini 10 juta di kredit paling besar dan 5 juta di debit paling kecil. Jadi kita udah tahu juga kalau kita kurangin tetapnya hasilnya 5 juta, tapi di kredit. Nah, ini modal sudah tahu di kredit, kita taruh di kredit. Nih, ini pemilik pribadi punya yang dia pakai tadi sebesar 3 juta dan ditaruh, dan ini pendapatannya. Pendapatannya kita pakai Zoom. Tapi kalau mau pakai yang kayak tadi itu bisa juga sih di plus. Nah, 5.500.000 hasil sumnya. Beban gajinya biasanya kalau beban ini ya di debit harusnya. Kalau kredit mungkin ada kesalahan kehitungan juga. Nanti dicek lagi. Dan yang terakhir di sini. Nah, di sini agak susah juga ya. Kalau ada yang salah ya ulang awal dari sini atau dari sini. Jadi mudah-mudahan jangan salah di sini. Tapi kalau itu balance, tapi kalau dari sananya hitungannya salah, ya salah juga dong. Walaupun balance. Jadi ya, ini akuntansi agak ribet ya. Ini kita assume tambahin semua. Sorry. Ini saya belum memakai ini. Wow, balance. Oke, kali ini saya akan sampai sini menjelaskannya dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Dan kawan teman saya akan yang menjelaskan data penyesuaian akhir periode sampai. Oke semuanya, di sini ada beberapa data yang harus kita sesuaikan pada saldo Linda untuk periode Maret 2023. Ada 4 akun penyesuaian. Yang pertama yaitu ada sisa perlengkapan yang masih ada. Untuk sisa perlengkapan yang masih ada, ini akunnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk saldo debit dan kreditnya, karena dia berisi sisa perlengkapan, kita hitung selisihnya saja. Untuk perlengkapannya kita lihat di neraca saldo sebesar 5 juta. Lalu sisa perlengkapannya yang masih ada sebesar 1.800.000. Dapat kita selisihkan atau kita kurangi. 5 juta dikurang 1.800.000 hasilnya 3.200.000. Oke, untuk transaksi jurnal penyesuaian yang pertama sudah selesai. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini ditetapkan penyesuaian peralatan sebesar 10%. Di sini akunnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Untuk saldo debit dan kreditnya yaitu bisa kita lihat di peralatan. Di peralatan ini saldonya 5 juta. Jadi kita tinggal hitung saja. 5 juta dikali 10%. Hasilnya 500.000. Oke, selanjutnya ke transaksi jurnal penyesuaian yang ketiga. Yaitu sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret 2023. Ini untuk akunnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Untuk saldo debit dan kreditnya yaitu untuk saldonya ini kan kita baru memakainya pada bulan Maret atau pada saat ini baru 1 bulan. Sedangkan kita sudah membayar untuk 1 tahun. Jadi kita hitung saja sewa dibayar di mukanya 1.500.000 dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya 125.000. Oke, untuk transaksi terakhir ada beban listrik yang belum dibayar. Ini kita untuk akunnya yaitu ada beban listrik pada utang listrik atau utang usaha. Untuk akunnya itu sebesar 400.000.
saldo akun debit dan kreditnya itu sebesar 400.000. Lalu tinggal kita masuk, apabila sudah selesai tinggal kita masuki jumlahnya, kita hitung semuanya, yaitu sebesar 4.225.000. Untuk debit dan kreditnya harus tak sama ya, harus balance. Oke. Selanjutnya kita ke kertas kerja salon Linda. Di sini ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca. Ada 5 akun yang berada di kertas kerja. Yang pertama kita masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo ini kan sebelumnya sudah kita buat, jadi kita tinggal copy saja. Copy. Oke. Selanjutnya kita langsung hitung totalnya saja. Untuk total keseluruhan neraca saldo debit itu sebesar 53.500.000. 53.500.000. Untuk keseluruhan neraca saldo yang debit itu sebesar 53.500.000 juga. Untuk keduanya harus balance ya. Oke. Selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk di jurnal penyesuaian ini kan kita baru mengisi dari barusan. Jadi kita tinggal kopas saja di jurnal penyesuaian. Ini ada akun 503. 503. Akun yang pertama yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini sebesar berapa tadi? Sebesar 3.200.000. Lalu selanjutnya ada 504. Itu akunnya adalah beban penyusutan peralatan. Kita lihat tadi beban penyusutan peralatan ada sebesar 500.000. Beban penyusutan peralatan sebesar 500.000. Ingat, bagian debit dan kreditnya. Oke. 100.000. Selanjutnya, ada nomor 122, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Kita dapat lihat akumulasi penyusutan peralatan kita tadi berada di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya ada 505. Kita lihat akunnya ada beban sewa. Oke. Beban sewa di sini berada di debit sebesar 125.000. Selanjutnya 506. 506 ini berisi beban listrik. Sebesar di debit 400.000. Dan yang terakhir ada 212. Yaitu utang listrik atau utang usaha. Terletak di kredit sebesar 400.000. Oke. Ada perlengkapan. Kita lupa di perlengkapan itu tadi disesuaikan juga. Terletak di kredit sebesar 3.200.000. Sekarang kita hitung total dari jurnal penyesuaian debit dan kreditnya. Dan harus balance.
itu hasilnya 4.225.000. Yang kanan juga sebesar selanjutnya kita ke akun neraca disesuaikan. Nah, di neraca disesuaikan ini kita ambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tapi kita lihat terlebih dahulu, apabila ada akunnya debit di neraca saldo dan debit di jurnal penyesuaian itu ditambah. Debit di neraca saldo di jurnal penyesuaiannya kredit itu dikurang, neraca saldonya kredit di jurnal penyesuaiannya kredit itu ditambah. Oke, sekarang kita masuk ke neraca disesuaikan. Yang pertama ada kas. Di sini dapat kita lihat kas di debit sebesar 30.700.000. Di jurnal penyesuaian tidak ada, jadi tinggal kita langsung masukkan saja. Yang kedua, ada piutang usaha. Sama seperti kas tadi, tidak ada di saldo jurnal penyesuaian, kita tinggal masukkan saja. Oke. Selanjutnya perlengkapan. Nah, di perlengkapan ini di neraca saldonya itu ada debit, di jurnal penyesuaian itu ada kredit. Tetapi di sini neraca saldo debitnya atau akun saldonya itu lebih besar daripada jurnal penyesuaian kredit. Jadi kita selisihkan lalu masukkan ke neraca disesuaikan di debit. Oke, selanjutnya sewa dibayar di muka. Sama seperti perlengkapan tadi, saldo akun di neraca saldo debit dan jurnal penyesuaian kredit lebih besar di neraca saldo, jadi kita masukkan di neraca disesuaikan di debit. Oke. Untuk peralatannya di neraca saldo ada saldonya, di jurnal penyesuaian tidak ada, tinggal kita masukkan saja. Lalu di utang usaha sama, tetapi ini di kredit. Utang bank di kredit juga 5 juta. Modal di sini enggak ada juga di penyesuaian, kita tinggal masukkan saja. Lalu ada prive. Prive ini kosong di sini, tinggal kita masukkan saja di sini 3 juta. Lalu di sini ada beban gaji. Beban gaji tidak ada saldo di penyesuaian, tinggal kita masukkan saja. Beban gaji juga. Beban kebersihan dan keamanan. Beban perlengkapan, saldonya hanya ada di jurnal penyesuaian, jadi kita tinggal masukkan saja saldonya. Sebesar 3.200.000. Beban penyusutan peralatan ada di penyesuaian juga sebesar 500 di debit. Di akumulasi penyusutan peralatan ada saldo sebesar 500 di kredit. Di beban sewa ada 125.000 di debit. Di beban listrik ada saldo 400.000 di penyesuaian di debit. Dan yang terakhir ada saldo utang listrik di kredit. Oke. Apabila sudah selesai, kita hitung totalnya. Untuk total keseluruhannya kita dapat itu sebesar 54.400.000. Dan yang kedua sebesar 5.400.000 juga. Ingat, untuk saldo debit dan kreditnya harus balance, harus sama. Oke, selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita dapat lihat dari akun pendapatan ke bawah, bukan dari akun kas. Karena kenapa? Karena laba rugi ini mempengaruhi pendapatan dan beban kita. Jadi kita tinggal masukkan saja beban-beban. Di sini pendapatan, di sini kita copy saja, tinggal copy. Saldonya selesai ini, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk totalnya kita hitung. Untuk laba rugi di debitnya sebesar 7.525.000. Untuk di kreditnya itu sebesar
15.900.000. Nah, di sini dapat kita lihat adanya ketidakbalansan dari saldo debit dan kreditnya. Karena ini kertas kerja, untuk trade-nya itu gini. Ini kan 7.525 dan 15.900.000. Ini kita selisihkan antara saldo yang lebih besar ke saldo yang lebih kecil. Jadi 15.900.000 dikurang dengan 7.525.000. Hasilnya 8.375.000. Lalu kita jumlahkan ke bawah. Oke, sama dengan sum ini 7.525 dan 8.375. Hasilnya 15.900. Yang ini tinggal kita turunkan saja. Ini. Jadi balance kan? Oke, untuk laba rugi sudah. Selanjutnya kita ke neraca. Di neraca sama seperti laba rugi. Untuk laba rugi tadi kan kita mengambilnya dari pendapatan, sedangkan neraca kita ambil dari kas sampai price. Karena neraca ini mempengaruhi kas kita atau aset lancar dan pasifa lancar kita. Oke, tinggal kita copy saja di neraca disesuaikan sampai di price. Oke, sekarang kita hitung totalnya juga. Sama dengan sum Nah, di sini kita dapat untuk saldo neraca debitnya itu 46.875.000. Nah, untuk kreditnya kita dapat untuk kreditnya itu saldonya 38.500. Nah, sama seperti laba rugi tadi, untuk saldo yang lebih besar, kita selisihkan kepada saldo yang lebih kecil. Atau kita selisihkan saldo debit dan kredit. Jadi, sama dengan saldo debit dikurang dengan saldo kredit kita. Hasilnya 8.375.000. Lalu kita tambahkan Nah, hasilnya 4.875.000. Ini kita taruh di bawah. Dan hasilnya sama. 46.875.000. Tetapi dapat kita lihat selisih dari laba rugi dan neraca ini sama. Sebesar 8.375.000. Jadi untuk selisih ini harus sama, harus balance. Nggak boleh nggak balance. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan atau saldo dari salon Linda ini labanya sebesar 8.375.000.